hancurnya PDI bukan kekuatan Jokowi, tapi hancurnya PDI itu akibat dari statement-statement petinggi-petinggi PDI sendiri. Nah, petinggi-petinggi PDI ini yang menghancurkan PDI. Untuk Bu Mega, tolong Hasto tuh dipecat baik. Kalau tidak tuh tambah nyungsep lagi PDI. Kenapa? Allah tuh tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi jangan lagi kamu salahkan Jokowi. Tanyalah sama yang Allah, yang di atas sana Allah. Makanya jangan bikin statement yang tidak mendidik rakyat. Jangan memfitnah sana fitnah sini. Kenapa? Ada bukti. Untuk Bu Mega, tolong kalau mau bikin PDI naik lagi, pecat petinggi-petinggi PDI yang kurang ajar tuh. Halo Pak Hasto, ini ada video yang sangat menarik dari netizen spesial untuk Pak Hasto. Oke Pak Hasto, mari kita sama-sama mendengarkan berikut ini. Agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Tanggal 28, sekarang ini jam setengah 12, gerimis dari pagi, menandakan bahwa Jawa Tengah berduka akibat kandang bantengnya roboh. Pak Hasto, Anda yang harus bertanggung jawab atas robohnya kandang banteng. Kenapa harus bertanggung jawab Pak Hasto? Karena Pak Hasto dalam berstatement selalu menjelek-jelekan Jokowi. Padahal Pak Hasto tahu kepuasan masyarakat Jawa Tengah hampir 90% kemarin. Logikanya sederhana Pak Hasto. Ketika orang yang kita kagumi, ketika orang yang kita anggap benar, ketika orang yang kita anggap baik, kemudian selalu dihina terus oleh Pak Hasto, kira-kira orang akan marah apa enggak Pak Hasto? Dan itu sudah terbukti Pak Hasto. Di pemilihan presiden nyungsep Ganjar di Jawa Tengah, karena saya orang Jawa Tengah. Akibat apa? Ulahnya Pak Hasto dan kawan-kawan yang selalu membabi buta menjelekan Pak Jokowi. Itu diulang lagi dan kami pun mengulangnya Pak Hasto. Cara kami komplain kepada PDI dengan tidak memilih calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Dan ini juga, kalau Pak Hasto dan teman-teman masih saja menjelek-jelekan Jokowi, ya siap-siap saja benar-benar akan rontok. Ini baru roboh loh Pak Hasto, belum rontok. Kami masyarakat Jawa Tengah sangat-sangat menghormati Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi, Indonesia ini maju. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya tergarap pembangunannya. Tidak ada provinsi satupun yang tidak disentuh di pembangunan oleh kepemimpinannya Pak Jokowi. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itu alasan kami kenapa kami sangat-sangat mengagumi, menghormati Pak Jokowi. Sehingga kami, ketika Pak Jokowi kemudian dihina, dimaki, direndahkan, kami warga Jawa Tengah, salah satunya saya pribadi, merasa kecewa kepada PDI Perjuangan.
Kalau ada alasan, kan Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Yang namanya berpartai bisa keluar, bisa masuk. Karena partai tujuannya adalah untuk menyalurkan aspirasi politik kita. Jadi partai itu bukan ikatan yang mutlak. Jadi bisa keluar, bisa masuk. Kalau alasannya itu. Karena seorang presiden nggak bisa diatur-atur. Jadi justru saya sangat bangga kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi tidak mau diatur oleh PDI Perjuangan. Itulah ciri pemimpin yang sejati. Bukan pemimpin yang asal ibu senang, asal partai senang, sehingga bisa menjelekan siapa saja, memfitnah siapa saja, padahal itu adalah suatu kebenaran. Yang lupa akan arti kebenaran yang sesungguhnya. Kalau di Jawa Tengah kalah, di Surabaya, Jawa Timur kalah atau Surabaya kalah, di Jawa Barat kalah, di Sumatera kalah, itu semata-mata karena kesalahannya Pak Hasto dan kawan-kawan yang selalu menjelekan, selalu menghina Pak Jokowi. Itu. Dan tidak ada keterlibatan seperti yang Hasto katakan, ada keterlibatan partai coklat. Kami yang di desa ini tidak pernah melihat ada orang-orang coklat atau bahkan Kim yang notabene gabungan dari partai-partai itu mensosialisasikan door to door atau dari RT ke RT atau dari desa ke desa. Enggak ada. Kami memilih Bapak Lutfi semata-mata karena memang kami ingin terlepas Jawa Tengah dari sebutan kandang banteng. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi Jawa Tengah sebagai nasionalis yang memakai akal. Menyala Jawa Tengah, menyala Indonesia. Untuk Indonesia maju, saatnya kita melakukan satu gerakan. Apa itu? Gak perlu dikatakan. Ya, Ji, sekali lagi, kenapa kandang bantengnya roboh di Jawa Tengah? Itu akibat ulahnya dari Pak Hasto itu sendiri. Terima kasih Pak Hasto sudah merobohkan kandang banteng di Jawa Tengah. Menyala abangku. Udut dulu. Wow, menyala abangku. Jadi Bapak dari Jawa Tengah ini mengatakan bahwa penyebab kekalahan ya atau robohnya partai Banteng di Jawa Tengah itu karena Pak Hasto dan bisa jadi elit-elit PDIP yang belakangan ini selalu agresif menyerang Pak Jokowi ya. Bahkan saya sempat menyaksikan dalam podcast Akbar Faisal ya, itu Pak Hasto dan Ibu Koni mereka membongkar semua ya bahwa Pak Jokowi melakukan ini, melakukan itu, salah satunya mengkriminalisasi Pak Anies Baswedan ya. Nah guys, Jawa Tengah sendiri menurut Bapak ini itu bukan lagi menjadi kandang banteng ya, tetapi Jawa Tengah adalah orang-orang yang sudah berpikir maju, berpikir nasionalis menggunakan akal sehat ya. Jadi tidak lagi kita katakan Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Nah, oleh Deddy Sitorus, salah satu elit dari PDIP, kemarin dia mengatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi menjadi kandang banteng tetapi menjadi kandang bansos. Dan menurut Deddy Sitorus, kandang banteng saat ini bukan lagi di Jawa Tengah, melainkan sudah berpindah ke ibu kota DKI Jakarta ya. Alasannya ya karena satu-satunya daerah yang menang di Pulau Jawa ya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu adalah Jakarta. Selain daripada itu, di Jawa Barat, di Banten,
Jawa Timur, apalagi Jawa Tengah yang rumahnya partai PDIP, kalah telak guys. Ya, semuanya tidak ada yang menang. Dan Denny Siregar kemarin membuatkan video agar partai PDIP ini bisa introspeksi. Mungkin ada hal-hal yang kurang dari dalam partai ini sehingga menyebabkan kekalahan. Ya, salah satunya Denny Siregar juga ingin agar Bambang Pacul yang sebagai ketua DPP untuk Jawa Tengah itu jabatannya dicopot atau beliau harus mengundurkan diri agar diisi oleh orang-orang yang katanya harus lebih all out lagi bekerja untuk Jawa Tengah. Nah guys, kalau menurut saya ini bukan karena Pak Bambang Paculnya atau bukan karena petugas pengurus PDIP nggak bisa bekerja di Jawa Tengah, tetapi masyarakat Jawa Tengah itu sendiri. Mereka lebih memilih, lebih mengagumi Pak Jokowi. Ya, jadi apa yang menjadi dukungan dan pilihan Pak Jokowi itu juga menjadi pilihan dan dukungan oleh mereka untuk figur yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Halo, ini soal Deddy Sitorus ya. Deddy Sitorus sih wong ngendi to bolo jane. Ngomong kayak gini, lihat bolo ya. Tapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Bang Deddy Sitorus, izin nggih, saya tak tanya. Sampean ini jane asline wong ngendi ya? Amit loh ya. Jadi gini loh Bang, sampean itu kan pengurus partai tingkat pusat ya. Perhelatan partai dalam kehidupan berbangsa bernegara ini kan tidak hanya pilkada saja, tidak hanya pilpres kali ini saja. Kan masih ada proses-proses berikutnya lagi. Nah yang sampean ngomong ke wis mbok pikir cerna dengan bener-bener dereng. Gini Bang Sitorus ya, di Jawa itu ada satu prinsip di sini itu. Menang itu ya, diam itu ngalah, ngalih, ngamuk, ngedan. Nah, sampean tahu nggak ini? Karena apa yang statement-statementnya itu akan berpengaruh dengan ini. Gitu loh. Nah, kenapa bisa gitu? Selama ini kan pada diem ya. Diem. Masyarakat Jawa Tengah itu diem. Pak D itu diem. Mas dia apa-apa kayak diem. Nah diam ini dalam rangka untuk masuk kepada ngalah. Coba sampean lihat, yon sewu lho ya. Pak D Jokowi itu diomong ke opo wae karo PDI Perjuangan, apa pernah? Bantah nggak pernah. Balik jawab omongan yo nggak pernah. Pokoknya meneng, diem itu ngalah. Ingat lho Bung Sitorus, ngalah belum tentu kalah lho ya. Orang Jawa Tengah selama ini juga ngalah. Ngalah masih tetap dengan menghormati. Nah ngalah kok masih wae ditekan, dikuyo-kuyo, dielek-elek, dijelekan. Itu jadi ngalih. Ngalih tahu nggak? Pindah dulu. Pindah. Oh, kalau di sini kira-kira nggak ini ya sudah kita pindah. Ingat, ini hanya ngalih loh ya, pindah. Nah saya perhatikan, mohon maaf, kenapa Pak D. Jokowi kemarin memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo saat Pilpres, terus ke Pak Lutfi saat Pilkada, itu hanya ngalih aja. Ini nggak masalah. Ngalih itu bukan meninggalkan loh. Ini Bang Sitorus dan lainnya ya tolong diperhatikan konsep, dan saya masih punya keyakinan apakah orang Jawa Tengah itu semuanya meninggalkan PDI Perjuangan, dan saya rasa ini hanya ngalih pindah sementara itu, ngalih wae. Nah karena Pak D ngalih maka berbondong-bondong ngalih. Ini tak kasih contoh juga, mohon maaf Bang Sitorus ya, ini di Sumatera Selatan saat itu Pak Herman Deru dengan Mawardi Yahya dan Edi Santana yang didukung PDI Perjuangan. Saat itu tiga ini, yang dua terutama Pak Herman Deru dengan Pak Mawardi Yahya.
Mawardi Yahya ini pembina Gerindra loh ya. Sama-sama maju Pilkada Sumsel. Itu survei itu imbang terus. Entah dari ini ya, ada 50-an sekian, 40 sekian, sempat nembus juga 60 kan gitu. Tapi coba sekitar 2 minggu kalau nggak keliru ya, sekitar 2 minggu sebelum hari pencoblosan itu Pak Herman Deru itu sampai ke Solo, sowan dengan Pak D. Jokowi. Sowan dengan Pak D. Jokowi ke Solo, dan videonya itu terkirim secara masif. Apa yang terjadi Bang Sitorus? Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan cepat Quickcount, itu Pak Mawardi Yahya yang diusung Gerindra dan beberapa partainya, partai-partai yang lain, kalah telak. Karena Pak Herman Deru itu bisa tembus 73%. Survei sebelumnya itu selalu di bawah 60-an, 60 ke bawah. Dan itu saling klaim menang. Yang ramai itu 50, 40, 50, angka-angka itulah. Tapi Pak Deru itu cerdik. Ke tempat Pak D, sowan Pak D ke Solo, diviralkan videonya. Pak Herman Deru diterima oleh Pak Jokowi, Mas Kaisang juga berkunjung ke Palembang, dan luar biasa hasilnya. Dan ini nggak pernah dipantau secara nasional. So ini kan hal menarik sebenarnya. Terjadi lompatan di angka 10-20% loh. Ini luar biasa sekali. Pak Herman Deru menang 73%. Dan di Sumatera Selatan semenjak ada pemilihan secara langsung, belum pernah ada gubernur terpilih secara langsung mendapatkan angka di atas 70%. Dan apakah ini tidak kita sadari bahwa, mohon maaf, terjadi gelombang pengalian yang luar biasa. Mohon maaf loh, jadi tidak hanya nggak uring-uringan terus loh PDI Perjuangan ini, Gerindra aja. Dewan Pembina Gerindra loh Pak Mawardi Yahya tekok lutut. Ini berdasarkan perhitungan Quickcount ya. Mohon maaf ya, saya ngambil contoh Sumatera Selatan ya. Mohon maaf sebelumnya kan itu. Karena belum selesai perhitungan dari KPUD. Ini berdasarkan perhitungan cepat Quickcount. Mohon maaf. Jadi ini maknanya apa kan gitu. Maksud saya, orang Jawa itu gini loh, apa itu, mudah-mudah enak, angel-angel mudah-mudah angel gitu loh. Nah ini harus didalami juga dengan ya caranya. Jadi model-model yang gitu itu tinggalkan. Kita lebih, kalau saya ya, kalau menurut saya, partai itu lebih ke edukasi daripada ke pressure. Karena masyarakat itu yang punya, rakyat ini yang punya haknya, punya kedaulatan. Pesta ini kan pestanya rakyat, bukan pestanya partai. Nah ini tolong dipahami dulu kan itu. Partai kan untuk jalan, biar rakyat ini happy. Kalau di partai ini, ngapo sih aku situ kalau uring-uringan terus, ribut terus, ya aku kesini dulu. Nah ini ngalih. Tapi terakhir ya Bang Sitorus, kalau sudah ngamuk itu jajal duel. Lah berarti ini belum ngamuk, Jawa belum. Ini kalau saya baca Jawa Tengah itu hanya baru mengalihkan aja. Puncaknya kalau sudah ngedan. Ngedan itu ora edan tapi seakan-akan ngedan. Nah kalau sudah ini sampai anak turunan itu dibledek terus. Jadi jangan mudah lah, mohon maaf ya, ngomongkan Jawa Tengah gini-gini, jangan. Karena kalau sudah ngedan itu, wes toh, anak turunannya itu dibledek terus. Kayak Soeharto itu loh, Soeharto itu kan sudah ngamuk luar biasa, setelah itu kan ngedan. Ngedannya apa? Sampai anak turunan PKI gak bakalan bisa, gak bakalan boleh, itu sudah ngedan kalau itu. Tapi kalau Jokowi, mohon maaf, kalau Pak D. Jokowi, terus warga-warga PDI itu saya rasa belum, ngamuk aja belum. Baru ngalih. Baru ngalih aja sampean itu pengurus pusat sebuah partai kok sudah keblingsatan itu. Harusnya kan segera lakukan konsolidasi internal, lakukan langkah-langkah bagaimana mengambil hati, mengambil nurani masyarakat Jawa Tengah sehingga bisa comeback kembali, sehingga bisa tampil kembali dan semuanya. Karena apa? Kita nggak bisa nyalahkan. Partai lain itu juga berbenah. Ini tolong yang jadi perhatian. Partai lain juga berbenah, melakukan konsolidasi dan melakukan bagaimana action ke lapangan.
Jadi kalau PDI Perjuangan monoton terus diikuti dengan marah-marah terus, saya rasa ya lama-lama males juga warga kan. Nah ini yang harus dilakukan langkah itu. Jadi ayolah, saya yakin masyarakat Jawa Tengah itu baik kok. Baik, Bu Mega sendiri mengakui disitulah tertanam benih-benih ideologi, nasionalisme, patriotisme dan lain sebagainya itu dari Jawa Tengah. Tapi kalau sampean terus seakan-akan mendistorsi Jawa Tengah, saya rasa sampean rugi sendiri, PDI Perjuangan rugi sendiri. Kenapa sih nggak mau mengatakan, oh masyarakat Jawa Tengah, terima kasih sudah melakukan pemilihan dengan baik, mohon maaf ya, partai saya belum bisa memperjuangkan aspirasi panjenengan semua, tapi yakinlah 2029 dan seterusnya masih ada momentum-momentum yang lain dan kami akan memberikan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Sehingga ayo banteng-banteng yang pada di luar, nanti kita kumpul lagi, balik lagi ya, kita bangun lagi. Itu kan enak. Tapi kalau saya perhatikan ya, wane iki udah nesu kabeh lho. Oke, Bolo. Mantap. Mohon maaf. Oke guys ya, keren sekali apa yang dijelaskan oleh Bapak ini. Jadi di Jawa itu ada beberapa prinsip ya, seperti tadi menang, ngalah, ngaleh, apalagi ya ngamuk, ngedak ya. Jadi masih di tahap ngaleh, artinya belum ke tahap ngamuk. Jadi ini terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh elit PDIP, yakni Pak Deddy Sitorus, yang mengatakan bahwa kandang banteng itu bukan lagi di Jawa Tengah, melainkan di Jakarta. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi menjadi kandang bansos dan parcok. Dan kata-kata dari Deddy Sitorus ini itu menimbulkan ketersinggungan ya. Jadi masyarakat Jawa Tengah merasa bahwa kesannya merendahkan masyarakat Jawa Tengah. Jadi untuk Pak Deddy Sitorus, alangkah baiknya introspeksi ya. Semisalnya partai PDP ini kalah, introspeksi. Kira-kira apa nih yang menjadi kesalahan atau apa nih yang menjadi kekurangan sehingga di rumah kita sendiri, di kandang kita sendiri kok kita kalah ya. Jadi harus mencari tahu serta mengevaluasi dan melakukan perbaikan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Bukan malah mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan warga Jawa Tengah. Wah ini fatal ya. Itu akan berakibat fatal bagi partai PDIP di kemudian waktu nanti, di beberapa tahun yang akan datang, semisalnya masih ada momen pilpres kah atau pilkada, itu masyarakat Jawa Tengah akan berpikir lain terhadap PDIP. Ya, karena ucapan-ucapan yang tidak bisa dijaga akibat emosi yang berlebihan karena partainya kalah ya. Jadi dalam pertarungan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin Anda hanya mau menang saja ya. Jadi harus bisa menerima. Mungkin beberapa tahun sebelumnya partai Anda menang, tapi kini kalah ya udah gantian. Tidak boleh Anda memaksa bahwa sepanjang akhir hayat selamanya bahwa Anda harus berada di jalur kemenangan ya. Jadi roda itu berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Ada menang dan juga ada kekalahan. Jika menang ya kita bersyukur, jika kalah ya jangan malah kita mencari-cari kesalahan ataupun menyalahkan yang menang. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.